tidak ada bujuk-bujuk dan lain-lain lagi, tapi sebuah kesiapan. Sebuah kesiapan yang menyatakan bahwa pada gini orang yang diutus Tuhan benar-benar mengatakan saya siap. Nggak ada alasan, nggak ada bantah-bantahan. Dan yang kedua, pada gaya ini juga dipakai antara dua orang sahabat karib. Ketika seorang sahabat meminta temannya, meminta sahabatnya untuk melakukan sesuatu bantuan. Dia datang kepada sahabatnya, dia mengatakan, tolongin saya dong, saya betul-betul butuh bantuan kamu. Orang tentu aja boleh nolak ya, terserah mau nolong apa enggak terserah, tapi seorang sahabat dia tidak akan menolak permohonan dari sahabatnya. Dia akan datang pada sahabatnya, dia akan mengatakan, sahabat, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menolong. Apalagi ini juga dipakai di sini untuk menerangkan hal yang seperti ini. Ketika Tuhan memberikan tugas pengutusan itu meminta kita melakukan sesuatu buat Dia, kita melakukannya dengan sukacita, seperti seorang sahabat yang sangat dekat, bukan dengan berat hati atau terpaksa. Dan yang ketiga, parageli ternyata juga dipakai oleh seorang raja ketika dia menunjuk seseorang untuk menjadi orang yang ditugasinya. Seorang raja yang menunjuk seseorang untuk menjadi orang yang ditugasinya, yang mendapat mandat langsung dari seorang raja. Parageli juga dipakai di sini. Bapak Ibu kan kisah Mbah Mariza. Tahu kisah Mbah Mariza? Siapa Mbah Mariza? Siapa sih Mbah Mariza? Bintang iklan? Bukan ya, Bapak Ibu ya. Dia adalah seorang abdi dalam Gunung Merapi, Keraton Jogja. Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sebagai seorang abdi dalam Gunung Merapi, tahu berapa gajinya Mbah Mariza? Gajinya berapa? Nggak ada yang tahu. Gajinya 5.600.000. Ya lumayan ya, tapi bukan buat sebulan, buat 1.000 bulan. Jadi gajinya dia hanya berapa? 5.600 rupiah. Kenapa dengan gaji yang kecil itu dia mau jadi abdi dalam? Bahkan ketika pada waktu itu Gunung Merapi akan meletus, Sultan sudah mengeluarkan perintah supaya orang-orang dievakuasi dari sana. Mbah Mariza malah ikut-ikutan naik, bukannya turun, dia malah naik ke pos terdepan untuk memanjatkan doa yang jaraknya cuma 2 km dari pusat letusan. Apa sih yang membuat dia nekat mempertaruhkan nyawanya seperti itu? Seorang wartawan pernah mewawancarai dia. Dia mengatakan bahwa Mbah Mariza itu bilang begini, dia jadi abdi dalam bukan karena uang. 5.600 rupiah itu apa artinya buat sebulan? Biarpun di Jogja yang apa-apa murah, tapi nggak akan cukup. Gaji yang dia terima hanya sekedar bukti pengakuan dari keraton bahwa dia masih dicatat, diakui sebagai abdi dalam. Jadi dorongan dia melakukan tugasnya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Dorongannya itu karena kebanggaan dia, karena merasa terhormat bahwa dia bagian dari sebuah kerajaan. Dia bangga karena sultan mengangkat dia, menerima dia, orang yang berpendidikan rendah, dari rakyat jelata, menjadi bagian dari kerajaan. Memang pertama kali dia senang, ya. Sampai kedua kali dia melakukan yang sama, ternyata dia tidak selamat, dia meninggal dalam tugasnya itu.
Nah, ini para keliling, saudara. Para keliling, di mana orang melakukan tugas pengutusan seperti menerima mandat dari seorang raja. Sebenarnya dia bisa menolak, sebenarnya dia bisa menghindar tugas itu, tapi dia tidak akan menolak tugas itu karena dia yakin bahwa tugas pengutusan itu sebagai suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi dia yang begitu besar. Dan dari rasa bangga dan kehormatan itu, maka muncullah sikap yang bulat, tekad yang membara untuk melakukan tugas pengutusan itu dengan sebaik-baiknya, apapun resikonya dan akibatnya. Memang tidak mudah tugas pengutusan ini, saudara. Banyak tantangan pergumulan, baik tantangan dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Dari dalam diri kita mungkin tantangan berupa kemalasan, keraguan-raguan, ketakutan dalam diri kita. Mungkin ada di luar diri kita yang tantangan penolakan, hinaan, bahkan penindasan dari dunia kita. Itu sebabnya Yesus memberikan tipsnya. Ya, di ayat 5 sampai 6 Yesus berpesan kepada para murid. Apa kata Yesus? Kepada para muridnya sebelum mereka berangkat, Yesus ngomong apa? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pesan pertama Yesus sampaikan, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain, jangan masuk ke dalam kota orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mungkin melihat ini kita juga jadi bingung. Kenapa Yesus mengatakan itu? Kenapa dibilang jangan ke bangsa lain, jangan ke jalan bangsa lain, jangan ke orang Samaria? Apakah Yesus ini rasialis? Apakah Yesus ini kemudian jadi orang yang paranoid, curiga pada orang asing, takut pada orang asing? Jelas tidak begitu, saudara-saudara. Ya. Ada di dalam Alkitab kita banyak sekali ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus tidak rasialis, Yesus tidak eksklusif, Yesus menerima siapapun, Dia tidak membeda-bedakan orang. Jadi kalau Yesus mengatakan ini pasti ada alasan lain. Apa alasan Yesus mengatakan jangan ke bangsa lain, jangan ke orang Samaria? Yesus mengajarkan supaya kita tidak terlalu ambisius. Tidak terlalu ambisius dalam melakukan tugas pengutusan. Di mana kita ingin mencapai seluruh dunia, di mana kita ingin mengubah seluruh dunia. Sikap-sikap ambisius itu justru akan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Yesus mengingatkan, fokuslah kepada domba-domba Israel tadi. Jangan dulu ke bangsa lain, jangan dulu ke orang Samaria. Artinya bukan tidak boleh ke bangsa lain, tapi jangan terlalu ambisius. Banyak gereja punya anggaran selangit, punya programnya selangit. Ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya mandek, nggak jalan, nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilaksanakan. Saking ambisiusnya, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di ayat 5, namun Yesus mau berpesan, para murid tahu dirilah. Tahu dirilah, ukurlah kekuatan, ukurlah kemampuan, one step at one time. Langkah demi langkah. Meminjam istilah pendeta Eka dalam Al-Quran, berpikir global, terus bertindak lokal. Mulai dari yang terbatas, yang memang terjangkau kita, yang memang ada dalam batas kemampuan kita. Ya bukan nggak boleh mikirin yang lebih luas, ya. Tapi nanti ada saatnya Yesus mengingatkan,
Mulai dulu dari yang kecil, baru nanti pantas diberi tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ini yang mau kita renungkan, saudara, tugas memutuskan hati. Ayo kita mulai. Jadi hal-hal yang mungkin ada di depan mata kita dulu, terus jauh-jauh lah ingin merubah apa, bikin apa. Dari lingkup yang kecil, masyarakat kita, keluarga kita, gereja kita sendiri dulu, saudara-saudara. Dari situlah saudara-saudara kita akan benar-benar sungguh-sungguh menjalani tugas pemutusan itu dengan baik. Sekali lagi saudara-saudara, kita dipilih Allah menjadi harta kesayangannya seperti umat Israel. Kita menjadi utusan-utusannya seperti para murid. Hanya oleh karena kasih karunia, bukan karena kebaikan dan kelayakan kita, bukan juga sebagai alat untuk merasa diri lebih dari orang lain, bukan untuk supaya kita merasa superior, karena menjadi harta kesayangan Allah, bukan. Tapi justru sebagai umat kesayangan Allah, di balik kebanggaan kita, di balik kehormatan kita, mengandung tanggung jawab yang besar, mengandung tanggung jawab yang kita lakukan, di mana kita harus menunjukkan kualitas diri kita dalam tugas pemutusan itu, sehingga kita benar-benar layak disebut sebagai umat yang disayang. Selamat menjalani tugas pemutusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.